di kampung kita, gitu ya. Nah, perusahaan juga harus menjadi warga yang baik. Dan warga siapa? Warga dunia, ya, warga dari kehidupan ini. Bagi perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial, apa manfaatnya? Pertama, tentu saja citra, ya, citra perusahaan. Biasanya secara implisit, ya, dengan asumsi bahwa perilaku perusahaan secara fundamental adalah baik, ya. Nah, perusahaan harus membangun citra. Yang kedua, manfaatnya adalah untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya kontrak sosial di antara organisasi dan masyarakat. Jadi ini adalah me, apa, menyelesaikan tanggung jawab sosial dia. Ya. Yang ketiga, sebagai perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional dan tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada investor. Jadi sekarang ini investor-investor, ya, investor di bursa saham, ya, di pasar modal, itu menuntut perusahaan-perusahaan kalau ia menginginkan uang dari mereka untuk investasi, itu haruslah perusahaan-perusahaan yang baik. Ya, perusahaan-perusahaan yang baik itu salah satu cirinya adalah perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Nanti ada program CSR. Makanya salah satu yang menjadi perhatian dari para investor itu adalah laporan CSR. Ya, jadi nggak cukup hanya nanti perusahaan-perusahaan itu mengeluarkan laporan keuangan untuk menunjukkan dia perusahaan yang bagus, tapi nanti juga harus ada yang namanya laporan CSR. Ya, karena para investor, terutama investor-investor yang berasal dari luar negeri, ya, dari barat, itu menuntut, ya, kalau uang mereka itu diminta untuk investasi, maka yang meminta itu harus perusahaan yang baik, ya, perusahaan yang secara sosial juga bertanggung jawab, ya, bukan hanya perusahaan yang menguntungkan, ya. Jadi triple bottom line tadi itulah tuntutan dari para investor sekarang. Secara ekonomi dia bagus, artinya perusahaan yang tingkat profitabilitasnya tinggi, tapi juga perusahaan yang secara sosialnya bagus, ya, people tadi, dan di perusahaan-perusahaan yang ikut menjaga lingkungan, planet tadi. Ya, karena para investor sekarang menggunakan uangnya sebagai senjata untuk memperbaiki kondisi, ya, dunia bisnis sekarang ini. Nah, pertanggungjawaban sosial perusahaan itu sekarang tidak sesuai dengan standar yang diinginkan oleh perusahaan saja. Jadi perusahaan tidak bisa perusahaan mengatakan saya sudah memberikan sekian miliar, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, ya. Dan kemudian mereka mengklaim dirinya sudah bertanggung jawab secara sosial. Nah, sekarang ada kerangka kerjanya, ya, kerangka kerja yang menunjukkan bahwa perusahaan itu secara sosial bertanggung jawab. Apa itu? Salah satunya adalah ISO 26000. Ya, kalau ISO 9000 kita ingat itu adalah kerangka kerja mutu. Ya, ini ISO 26000 itu adalah berkaitan dengan CSR, ya. Nah, kalau perusahaan itu ingin, ya, dilihat sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial, maka dia harus menerapkan sistem manajemen ISO 26000 ini. Ya, dia menerapkan ini adalah kerangka kerjanya semua yang harus dipenuhi, ya. Nah, nanti secara secara kontinu dia akan diaudit oleh auditor independen, ya, auditor ISO 26000. Nah, auditor itu nanti akan menyatakan kepada publik bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Ya, jadi ada standarnya. Kita tidak bisa mengklaim diri kita itu sudah melaksanakan tanggung jawab sosial, ya, berdasarkan standar kita. Tidak, sekarang ada standar internasional yang itu membedakan antara perusahaan yang baik, perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial, dan perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial, ya. Nah, para investor tadi itu menuntut perusahaan-perusahaan untuk menerapkan ISO 26000 ini. Karena dari hasil auditnya nanti maka diketahui apakah perusahaan ini secara sosial bertanggung jawab atau tidak, ya. Jadi nanti para mahasiswa kalau mau mendalami ini silahkan, ya, coba dibuka, di googling, ya, apa itu ISO 26000. Nah, ISO 26000 itu nanti dilaksanakan dalam bentuk program-program, ya. Program-programnya dinamakan program CSR. Apa itu CSR? CSR adalah singkatan dari Corporate Social Responsibility, ya, tanggung jawab sosial perusahaan, ya, korporasi. Ya, CSR ini intinya 3,
ya. Pertama, contributing to society through business activities. Ya, jadi berkontribusi kepada masyarakat melalui aktivitas bisnisnya. Kemudian responding to environmental issues, respon terhadap isu-isu lingkungan. Dan yang ketiga, strengthening CSR foundation. Ya, memperkuat CSR, fondasi CSR-nya. Ya, jadi ini ya, contributing to society through business activities. Ya, apa yang dimaksud dengan contributing to society through business activities? Jadi misalnya ini ya, solving social issues by using optoelectronics technologies. Ya, jadi ikut menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat dengan satu teknologi. Ya, challenging toward innovation, melakukan inovasi-inovasi, improving product and service quality. Ya, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan, kualitas pelayanan. Ya, misalnya itu yang bisa dilakukan. Ya, CSR. Kemudian CSR ini nanti kita bicara mengenai economic responsibility, ya, workplace responsibility, ini kaitan dengan karyawan internal ya, workplace ya. Social responsibility ini kaitan dengan masyarakat, dan natural environment responsibility. Jadi ada 4 tanggung jawab ya di dalam konsep CSR ini. Nah, kalau kita mau lihat apa sih makna dari CSR, itu paling tidak banyak sekali yang ahli-ahli yang membuat definisi mengenai CSR ya, tapi saya cuplik 3 saja di sini. Pertama dari Suncat Clement tahun 2002, kemudian dari Doherty 2003, dan dari Schermerhorn 2003 ya. Definisinya silahkan dibaca sendiri. Ya, intinya adalah ketiga-tiganya bicara mengenai tanggung jawab. Ya, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab korporasi. Ya, tanggung jawab sosial. Setiap definisi ini kita lihat ada kata kuncinya itu adalah tanggung jawab. Ya. Nanti silahkan dibaca masing-masing. Nah, program CSR ini adalah komitmen, ya, bukan hanya untuk kebutuhan masyarakatnya, tapi juga untuk kebutuhan mereka sendiri. Ya, jika perusahaan mampu memberikan manfaat bagi manusia dan lingkungan, perusahaan akan mampu bertahan, sustainability tadi ya, dalam jangka panjang. Oleh sebab itulah CSR harus didasari oleh 4 motif. Ya, apa itu motifnya? Kewajiban moral, ya, keberlanjutan, sustainability, izin operasi, terutama izin sosial tadi, ya, kemudian reputasi. Ya, jadi 4 ini. Jadi perusahaan-perusahaan itu melaksanakan program-program CSR atas dasar 4 motif ini ya. Kewajiban moral, ya, keberlanjutan, izin operasi, terutama izin sosial tadi, yang keempat adalah reputasi, ya, citra tadi. Ya. Jadi kalau CSR-nya itu bagus, maka diharapkan 4 ini bisa dicapai oleh perusahaan, oleh korporasi. Nah, kemitraan perusahaan masyarakat dalam konteks CSR ya. Nah, misalnya kita ambil penanaman atau pengolahan ya. Dalam konteks bisnis biasa, ya, masyarakat itu ditempatkan lebih sebagai pekerja, sebagai buruh ya. Dan atau masyarakat sebagai plasma. Ini konsep lama. Ya. Dalam konteks CSR, ya, masyarakat itu dalam proses kegiatan penanaman pengolahan itu sebagai plasma, ya, dengan pembinaan secara intensif, upaya pengurangan resiko, misalnya dengan tanggung renteng kelompok petani, ya, penanaman ramah lingkungan. Nah, jadi ada perbedaan ya, ada peningkatan kualitas hubungan antara perusahaan dan masyarakat kalau kita menerapkan CSR. Ya, ingat, CSR tadi bukan hanya soal perusahaan memberikan dana ya, memberikan uang ya. Kalau itu nanti namanya filantropi ya, itu semacam beramal jariah kepada masyarakat, bukan. Tapi bagaimana masyarakat ikut masuk ke dalam rantai nilainya, ke dalam proses bisnisnya. Ya, dalam pembenihan misalnya seperti ini ya, dalam pasca panen, permodalan dan seterusnya. Ya. Jadi CSR itu lebih baik konsepnya daripada sekedar bisnis biasa. CSR memberikan benefit untuk perusahaan berupa pengurangan resiko. Ya, resiko apa? Macam-macam. Resiko gagal panen, ya, resiko waste atau limbah, ya, resiko reputasi, ya, mengurangi hidden cost, ya, biaya-biaya yang tersembunyi karena gagal panen, fluktuasi dan rentang kualitas produk.
Jadi kalau perusahaan perkebunan itu menerapkan CSR, maka akan terjadi hubungan yang lebih baik, ya hubungan yang lebih produktif ya antara dia dengan masyarakat, sehingga keuntungan-keuntungan tadi bisa diperoleh. Ya, daripada hanya sekedar menempatkan masyarakat itu sebagai faktor produksi. Ya, dalam bisnis biasa masyarakat sekitar itu ditempatkan sebagai faktor produksi. Tapi dalam konteks CSR itu sebagai mitra, ya, sebagai kawan berbagi, termasuk berbagi resiko. Nah, skema ini menggambarkan kerjasama pemangku kepentingan ya antara masyarakat, perusahaan, dan ada satu lagi unsur yaitu pemerintah daerah. Ya, jadi pemerintah daerah juga harus berperan di dalam hubungan antara masyarakat dengan perusahaan. Sebagai apa? Pemerintah daerah itu harus memberikan kebijakan yang mendukung ya APBD, alokasi SDM ya sebagai think tank ya kan. Terutama kebijakan ya. Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah sekarang ini harus kebijakan yang pro terhadap CSR. Kebijakan yang mendukung ya pelaksanaan CSR, kualitas CSR ya. Jadi pemerintah itu harus menjembatani, harus menjadi dinamisator ya, dalam CSR. Nah, dukungan pemerintah daerah dalam CSR perusahaan ya. Pemda hendaknya memetakan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan, juga prioritas pembangunan daerah. Jadi kalau kita tanya, apa persoalan, apa isu, apa permasalahan sosial di sebuah tempat, sebuah daerah, maka yang paling mengetahui harusnya adalah pemerintah daerahnya. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus memiliki peta, ya peta sosial, ya bukan hanya peta geografi ya, tapi juga peta sosial. Ya di sini ada persoalan pengangguran, di sana ada persoalan konflik tanah, di sini ada persoalan. Jadi harus tahu. Jadi Pemda harus menjadi sumber informasi bagi perusahaan. Ya. Jadi kalau ada investor masuk ke satu daerah, maka pihak yang pertama kali harus dihubungi adalah pemerintah daerahnya untuk melihat peta sosialnya seperti apa. Ya, jadi kalau pemerintah daerah tidak memiliki peta sosial, maka itu cilaka. Ya. Pemda menawarkan peluang kepada pengusaha untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah sebagai bagian dari program CSR perusahaan yang belum dapat memperoleh pendanaan. Nah, sebenarnya bagi pemerintah daerah, keberadaan pengusaha ini penting. Ya. Untuk apa? Untuk membantu program-program mereka yang belum dapat didanai dari anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah. Karena setiap pemerintah daerah pasti anggarannya terbatas. Nah, kalau ada perusahaan-perusahaan besar yang berlokasi di daerahnya, maka ini harus didorong oleh Pemda. Ya, harapannya apa? Supaya akan ada program-program CSR dari perusahaan tersebut yang ikut membangun, ya, misalnya infrastruktur, ya kan? Infrastruktur apa? Pendidikan, infrastruktur fisik, ya, infrastruktur sosial, termasuk infrastruktur keagamaan dan sebagainya. Program CSR dirancang win-win. Ya, menang-menang, ya. Disinergikan dengan strategi bisnis sekaligus juga memberi manfaat kepada stakeholder, khususnya masyarakat yang terkena langsung dampak negatif dan dilaksanakan oleh perusahaan. Ya, jadi Pemda juga harus menjadi penengah di sana. Penengah apa? Supaya win-win ya. Siapa yang win-win itu? Perusahaan dan masyarakat, ya. Dua-duanya menang, dua-duanya mendapatkan manfaat, ya. Nah, ini harus disinergikan. Ya, sinerginya harus didorong, dibangun, di apa namanya, energize oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Ya. Pemda memfasilitasi terbentuknya forum multi stakeholder guna membangun ownership semua pihak. Ya, jadi bagaimana caranya Pemda itu membangun kebersamaan, sinergi itu? Salah satunya adalah yang namanya forum multi stakeholder. Ya, di pemerintah daerah harus mengundang semua pemangku kepentingan ya, perusahaan, masyarakat, LSM itu untuk duduk bersama dalam suatu forum untuk membicarakan berbagai masalah yang penting. Tujuannya apa? Supaya terjadi win-win solution di antara semua pihak. Itu adalah peran Pemda ya. Pemda yang bagus, Pemda yang baik ya. Dan kita tahu tidak semuanya Pemda di negara ini adalah Pemda yang baik ya. Atau belum semuanya.
ya. Kita masih melihat kasus-kasus di mana Pemdanya justru menjadi penghalang, menjadi penghambat terciptanya situasi harmonis, ya. Nah, fungsi CSR ya sebagai bentuk tanggung jawab kepada berbagai pihak yang terlibat. Silakan nanti dibaca sendiri-sendiri ya. Mulai dari izin sosial untuk beroperasi ya, tadi izin sosial ya. Kemudian memperkecil resiko bisnis ya. Bisnis itu kalau tidak didukung oleh masyarakat ya, apalagi kalau sampai terjadi konflik antara perusahaan dengan masyarakatnya, ini memperbesar tingkat resiko. Ya, risiko misalnya ya terjadinya demo, apalagi kalau demo itu sampai kepada pengerusakan, ya, kepada pembakaran dan sebagainya, itu resiko bisnisnya besar. Ya. Dan perusahaan-perusahaan yang resiko bisnisnya besar itu akan sulit mendapatkan dukungan dana dari perbankan misalnya. Ya, bank itu mau meminjamkan uang untuk modal kerja kepada satu perusahaan, yang dilihat pertama kali adalah resiko bisnisnya. Nah, jadi larinya di sana ya. Jadi kenapa perusahaan itu harus menerapkan CSR dan kenapa lebih baik kalau dia menerapkan ISO 26000 supaya secara kontinu bisa diaudit ya. Apa fungsi audit tadi? Salah satunya adalah mendapatkan dukungan perbankan tadi ya. Kalau perusahaan-perusahaan itu kualitas CSR-nya bagus, ya dianggap resikonya rendah. CSR dapat melebarkan akses sumber daya. Ya, hubungan yang harmonis dengan masyarakat akan bisa menyediakan pekerja misalnya, ya, bisa menyediakan bahan baku dan sebagainya. CSR memudahkan akses menuju market. Ya. CSR bisa memperkecil biaya pengeluaran karena tidak perlu adanya hidden cost tadi. Ya. CSR dapat memperbaiki hubungan dengan stakeholder. CSR bisa memperbaiki hubungan dengan regulator, dengan pemerintah. CSR meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Kalau perusahaan itu harmonis dengan masyarakatnya, maka karyawan bisa bekerja dengan baik, dengan tenang. Bayangkan kalau perusahaan perkebunan itu terus-menerus konflik dengan masyarakat di sekitarnya. Maka karyawan tidak akan mendapatkan ketenangan dalam bekerja. Yang ada, mereka bekerja dengan penuh ketakutan. Karena setiap saat bisa terjadi konflik, ya, friksi, bisa terjadi ledakan dan sebagainya. CSR memperbesar peluang mendapatkan penghargaan. Penghargaan ini penting bagi perusahaan. Ya, penghargaan ini penting untuk meningkatkan citra dia. Ya, terutama citra ini penting bagi para pembeli nanti. Pembeli produk ya, pasarnya. Itu makanya kenapa banyak sekali award yang diberikan kepada perusahaan dalam kaitan dengan CSR ya. CSR Award, PKBL Award kalau di BUMN dan seterusnya.